Jadwal Presiden 30 hari keluar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh. Kalau nggak punya uang dari mana? Kan kayak gitu. Nah, kita membangun infrastruktur harus kita lakukan, karena kita mungkin secara infrastruktur udah ketinggalan 20 tahun, ketinggalan 25 tahun dari negara-negara yang merangkaknya bareng-bareng sama kita gitu. Ini momen Menteri dan Wamen Pak Prabowo awali kegiatan dengan baris berbaris. Bagaimana tidak ada lagi kepentingan untuk pribadi dari masing-masing menteri, kepentingan partai, kepentingan golongan, semua ini bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. Ini barang baru jadi ya guys ya. Ini barang baru jadi. Pak Prabowo Subianto baru dilantik tanggal 20 kemarin. Tuntutannya udah berat banget nih. Sudah berat banget. Pak Prabowo pasti agenda pertamanya adalah pergi ke luar negeri untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor, mendalilkan tentang apa yang sedang dia lakukan. Biasa itu tradisi. Presiden pasti akan pergi ke luar negeri. Jadwal Presiden 30 hari keluar negeri, muter untuk minta tolong supaya ada sumbangan pinjaman 800 triliun kita butuh APBN tahun depan. Kalau kita bikin kalkulasi, kebutuhannya buat apa? Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Mulyono lagi. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Sales promotion girl-nya. Kan itu yang terjadi. Wah, ini kata Rocky Gerung ini, agenda pertama Pak Prabowo setelah dilantik ini adalah pergi ke luar negeri ya, untuk mempromosikan Indonesia, mencari investor ya, muter-muter luar negeri lah untuk minta tolong supaya mendapatkan sumbangan ya pinjaman 800 triliun katanya ya untuk APBN tahun depan, kata Rocky Gerung. Waduh, ini loh, badut penghibur mulai kembali muncul ini ya. Ya katakan saja beliau ini orang yang sangat cerdas ya, biar si badut ini makin seneng ya, makin semangat menghibur kita semua. Ya gimana ya, harusnya Pak Prabowo kemarin itu pas waktu ngangkat menteri ya, Bang Rocky Gerung ini harusnya diajak ya. Ya rakyat Indonesia ini pengen tahu gimana kinerja Pak Rocky Gerung ini yang katanya dia ini orang pinter. Walah. Karena negara kayak Jepang itu habis perang dunia itu seluruh pembangunan infrastrukturnya pakai utang. Ya, normal itu ya, pakai utang. Pakai utang seluruhnya 100% ya. Orang nggak ada duit, orang habis kalah perang kok. Ya. Habis kalah perang nggak ada uang. Tapi dia harus bangun gila-gilaan. Dia bangun jalan, dia bangun rel kereta, dia bangun kota, bangun segala macam. Ya. Uang dari mana? Tapi dia tahu uang ini harus dibelanjakan untuk apa? Dia investasi sumber daya manusia. Tahun 53 mungkin, kalau saya nggak salah. Habis kalah perang dunia, justru makan gratis, school meal program, itu jadi program pemerintah di seluruh wilayah. Yang awalnya kegiatan-kegiatan di beberapa prefektur aja, kemudian begitu tahun 1953 dijadikan program nasional. Diwajibkan itu loh, school meal program, supaya anak-anak tuh punya asupan gizi yang di saat mereka gak ada uang loh. Ya. Dan kan mungkin 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mungkin 30 tahun kemudian dia merasakan dampaknya. Apa dampak infrastrukturnya, apa dampak investasi sumber daya manusia tadi. Yang walaupun mungkin membangunnya waktu itu jor-jorannya, tapi dengan keadaan mereka nggak punya uang sama sekali. Kalau nggak punya uang dari mana? Kan kayak gitu. Nah, kita membangun infrastruktur harus kita lakukan, karena kita mungkin secara infrastruktur udah ketinggalan 20 tahun, ketinggalan 25 tahun dari negara-negara yang merangkaknya bareng-bareng sama kita gitu. Kan Korea Selatan misalnya kayak gitu. Negara kayak bahkan mungkin Thailand gitu. Kan kitanya merangkaknya bareng-bareng nih. Tapi mereka tiba-tiba sudah beberapa tahun di depan kita. Kita harus mulai
Nah, ada yang misalnya belum optimal, ya itu pekerjaan lain lagi tuh. Kan itu urusan lain lagi. Maksudnya itu lebih kompleks lagi gitu. Banyak aspek yang harus dihitung kalau misalnya untuk urusan-urusan yang kayak gitu. Tapi menurut saya, ya pemerintah pasti nggak sempurna. Tapi di ujung nih, kita harus punya timbangan. Oke. Karena menilai itu nggak bisa cuman kita nggak suka satu hal, kemudian gini loh, tiba-tiba ada satu titik hitam terus dunia jadi gelap, itu jangan gitu. Betul. Ya. Ya, sudah tepat ini Pak Jokowi ini. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi ini sudah tepat ya. Ya, selama Pak Jokowi ini menjabat selama 2 periode, ya selama 10 tahun lah sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, beliau ini dengan gencar-gencarnya membangun infrastruktur penunjang. Ya, sekarang Pak Prabowo gimana ya? Lebih mudah lah. Ya, lebih bisa fokus membangun SDM ya, sumber daya manusia. Ya, bisa dibilang apa ya, swasembada pangan dapat lebih mudah. Ya, karena Pak Jokowi ya sudah membangun fasilitas penunjang ya seperti apa ya, bendungan ya itulah ya. Semoga saja apa yang dicita-citakan negara Indonesia ini bisa terwujud lah ini. Wah. Ini momen Menteri dan Wamen Pak Prabowo awali kegiatan dengan baris berbaris. Gerakan mulai. Wah. Ini bagus ini. Terima kasih atas semangatnya, seluruhnya tepuk tangan. Inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, Disiplin. setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya di sini melakukan 40 tahun mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ini setia kepada kita semua. Wah. Inilah cara Pak Prabowo dalam membangun kebersamaan di dalam kabinet merah putih di pemerintahan Prabowo Gibran. Ini keren banget Pak Prabowo ini. Ya, ini kabinetnya, ya para kabinetnya disuruh baris berbaris ini. Ya, bak militer lah ini. Ya, semoga kegiatan ini bisa membuat para menteri ya Pak dan para wakilnya akan merasa menjadi prajurit lah yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Ini keren banget Pak. Saya sangat mendukung Bapak ini. Yuk lanjutkan Pak. Kemudian yang menjadi sorotan pada saat retret Magelang ini adalah bagaimana para menteri ini dibangunkan pada pukul 4 pagi ataupun subuh. Kemudian juga pada pukul 5:15 mereka harus menggunakan seragam militer yang biasanya digunakan oleh komponen cadangan ataupun Komcat TNI. Dan pada saat dilatih baris berbaris, yang menjadi sorotan adalah ternyata Presiden Prabowo Subianto lebih dulu datang ke lokasi di lapangan Pancasila dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya. Alasannya sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto adalah untuk menerapkan disiplin kepada para menteri. Karena bukan hanya pemberian materi saja, tapi juga membentuk karakter yang harus diwajibkan dimiliki oleh para menteri. Biasanya menteri ini terkenal dengan, atau pejabat negara terkenal dengan yang selalu mengulur waktu, sehingga mereka Prabowo ini meminta agar mereka juga menumbuhkan sikap disiplinnya. Bukan hanya itu, makan siang pun tidak boleh mesan di luar ataupun menyuruh ajudannya untuk membeli di luar. Semuanya sudah diatur oleh panitia. Bahkan kalau tadi pagi mereka para menteri ini sarapan nasi kotak yang isinya hanya nasi dan juga gudeg. Jadi mereka tidak bisa request pengen makan apa yang seperti biasa yang mereka lakukan. Gak salah pilih lah kemarin, ya pilih Pak Prabowo Subianto. Bravo untuk Bapak ini Pak. Dan semoga negara kita ini menjadi negara yang disiplin. Ya kalau boleh yang di bawah juga bisa lah seperti ini. Ya seperti
gubernur, bupati, camat, kepala desa. Ya biar negeri kita ini semakin disiplin dan bisa semakin maju. Ya intinya masyarakat bisa sangat puas lah. Wah, ya semoga saja ini bisa menjadi contoh yang baik ya Pak ini. Yang diharapkan adalah tidak ada lagi silo program, tidak ada lagi kepentingan pribadi, tidak ada lagi kepentingan golongan. Hal itu disampaikan dalam pidato Presiden Prabowo ketika pertama kali kemudian dilantik. Bagaimana tidak ada lagi kepentingan untuk pribadi dari masing-masing menteri, kepentingan partai, kepentingan golongan, semua ini bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. Ketika kita melihat, ketika Pak Prabowo menyampaikan bicara mengenai rakyat, ini untuk kepentingan rakyat, kita bisa melihat bagaimana menggebu-gebunya emosi dari Pak Prabowo. Ini menunjukkan bahwa inilah yang harus kita perjuangkan bersama. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan bahwa mempertanyakan kembali kepada kita, apakah kita sudah bisa menyampaikan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka ketika belum semua rakyat kita bisa menikmati hidup yang sejahtera, ketika kemudian kekayaan sumber daya alam kita belum bisa kita kelola dengan baik. Kehandalan mengelola sumber daya alam kita itu menjadi suatu hal yang sangat penting dan terus-menerus ditekankan oleh Pak Prabowo. Jadi total football tim ini yang memang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Tim yang kemudian tidak lagi memikirkan misalnya kepentingan sendiri. Tim yang tentunya aware atau sadar mengenai korupsi, bahwa pemimpin tertinggi di sini tidak main-main soal korupsi. Jangan berani gitu ya untuk kemudian ibaratnya bermain-main untuk korupsi. Dan juga sebuah tim yang memiliki kesatuan rasa untuk membela bangsa ini menjadi bangsa yang kemudian mencapai Indonesia Emas 2045. Karena sampaikan berkali-kali bahwa tantangan itu bukan hanya tantangannya di dalam, tapi tantangan yang ada di luar yang juga harus kita hadapi bersama. Ya. Ini sangat benar sekali nih. Ya, tidak ada lagi kepentingan untuk pribadi, tidak ada lagi kepentingan untuk partai. Ya, semua harus disamakan dan ini semua demi rakyat Indonesia. Dan itulah enaknya ya punya presiden, ya ketua partai lah. Ini nggak bisa disetir ini, jelas ini. Coba aja yang jadi ya kubu sebelah lah, yang apa ya, yang menang pasti kena disetir oleh ketua partainya. Siapa itu deh? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya kira tidak ada tantangan apapun, mereka itu didukung oleh kekuatan politik yang besar, nyaris tak ada oposisi di parlemen, dana yang juga begitu besar, punya presiden yang tegas, wakil presiden yang katanya juga bisa bergerak dengan cepat. Karenanya dalam hitungan 100 hari ke depan, semua menteri ini harus mulai gaspol. Jadi nggak ada cerita ke depan menteri ini ngeluh kurang ini dan kurang itu. Intinya adalah setelah pelatihan di Magelang, setelah ada diklat beberapa hari, mulai kerja, tuntaskan semua masalah-masalah yang ada di Indonesia. Kemiskinan hilang, pengangguran hilang, jangan ada stunting, dan jangan lagi ada orang susah di negara ini. Saya kira di situ kuncinya. Saya kira tidak. Ya, itu tadi saran dari Bang Adi Prayitno ya untuk 109 pejabat kementerian yang baru saja dilantik. Ya, ia memberikan saran untuk pejabat tersebut ini. Ya, semoga saja ya saran yang dikatakan Bang Adi Prayitno tadi bisa dikerjakan semuanya oleh menteri pilihan Pak Prabowo nantinya. Ya gini loh, kritik yang membangun ya, bukan apa ya, kayak orang-orang pembenci lah. Ya bisanya cuma nyinyir saja. Ini mantap Bang Adi Prayitno. Guys, ada berita baru nih guys ya. Ini yang nulis beritanya Damari Hari Lubis.
Ketua Aliansi Anak Bangsa katanya. Jadi redaksinya adalah Prabowo lebih terhormat mundur jika tak mampu adili Jokowi dan keluarganya. Ada juga gambar tangkap dan adili Jokowi. Aduh. Ini barang baru jadi ya guys ya. Ini barang baru jadi. Pak Prabowo Subianto baru dilantik tanggal 20 kemarin. Tuntutannya udah berat banget nih. Sudah berat banget ini. Ini yang membuat tuntutan seperti ini itu adalah Mbah Amin Rais dan teman-temannya guys ya. Jadi tuntutan Mbah Amin Rais beserta teman-temannya ini adalah diantaranya tentang kemungkinan dan dugaan ijazah palsu UGM-nya Pak Joko Widodo. Nah itu poin pertama. Kalau mengenai ijazah yang diragukan, coba kita runut ke belakang ya. Awal dari karir politik Pak Joko Widodo yang mengusung adalah Partai PDIP. Jika ini permasalahannya ijazah, bisa diusut mulai dari partainya dulu. Coba tanyakan langsung ke partainya, ini ijazah asli apa palsu? Nah begitu, itu poin pertama. Dan yang kedua, ya, Mbah Amin Rais dan beserta teman-temannya ini meminta untuk adili seluruh kejahatan dan kezaliman Jokowi. Batalkan seluruh proyek oligarki yang menyengsarakan rakyat. Ini ya guys ya, kalau memang pengen mengadili Pak Joko Widodo yang dikatakan itu apa-apa zalim, coba ya, sebelum membuat pelaporan, coba temui dan cari siapa-siapa orang yang merasa terzalimi. Siapa-siapa orang yang merasa dirugikan secara materi dan secara mental oleh proyek-proyek yang digagas oleh Pak Jokowi. Tanyakan satu persatu, suruh mereka melapor, mau apa tidak? Gampang sebenarnya urusannya. Nah, kalau kita pengen berurusan dengan masalah perhukuman, kita harus melalui proses yang ada dalam KUHAP ya. KUHAP, hukum acara tindak pidana seperti itu. Kita cari langkah-langkahnya untuk mengumpulkan bukti, kumpulkan saksi, gampang. Tapi kalau hanya koar-koar di media, bikin berita yang seperti ini, itu jatuhnya cuma omon-omon. Dan juga dalam berita ini Ya, ini Pak Prabowo ya katanya apa ya, lebih terhormat mundur jika tak mampu adili Pak Jokowi dan keluarganya. Waduh, apa-apaan lagi nih? Baru aja dilantik ini kok tuntutannya berat banget ini. Ya bisa-bisanya ya orang ya para pembenci ini bilang seperti itu. Waduh. Ya Presiden Pak Prabowo ini gimana ya? Pastinya lebih tahulah apa yang harus dilakukan dengan apa ya, seruan-seruan yang bermuatan provokatif ini. Ya gerombolan manipulatif ini tidak akan bisa menghasut Presiden Prabowo. Ya Presiden Pak Prabowo inilah jelas itu, jelas. Ya biarkan mereka ini teriak sampai mereka sadar dan malu sendiri. Waduh, ini gimana ini menurut kalian ini? Saya merasa optimis, sangat optimis bahwa kita akan maju lebih cepat. Saya kan kepala staf presiden waktu zamannya Pak Jokowi tahun 2014. Kita tuh hampir 1,5 tahun shadow boxing. Kita nggak tahu mau mulai dari mana. Nggak ada handover sama sekali dari previous administration. Not at all, zero. Saya kepala staf presiden. Jadi saya bersaksi itu. Sekarang ini Pak Jokowi menimbang terimakan sesuatu yang menurut saya sangat baik, dan kemarin Pak Presiden terpilih memuji di rapat kabinet terakhir mengenai apa yang Pak Jokowi lakukan pada beliau. Jadi saya pikir budaya ini mesti kita terus bawa ke depan. Sehingga the next administration itu tidak mulai dari nol. Ya, tidak mulai dari nol. Dan Presiden Jokowi selalu ingat saya, Pak Luhut sama Mas Prabowo tetap komunikasi ya. Baik Pak Presiden, dan kita share data-data kami. Kalau beliau perlu kita dipanggil, kalau ya saya yang minta waktu dan seterusnya.
Dan ini saya pikir komunikasi kami dengan Prof. Burhanuddin sebagai tim transisi daripada Pak Prabowo itu berjalan dengan baik, dengan firman, dan semua kita share. Tujuannya apa? Untuk kebaikan Republik. Jadi dengan begitu, Pak Presiden terpilih, dia bisa cepat. Dan kemarin dia bilang, Bang, aku lantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinetku, aku lantik, terus sidang kabinet 23. Begitu sudah sistematiknya beliau membuat programnya. Wah, mantap Opung Luhut ini. Ya, saya salut ini di pemerintahan kabinet merah putih ini. Banyak menteri-menteri di era Presiden Jokowi juga masuk di dalam kabinet merah putih. Ya, saya yakin itu pembangunan yang berkelanjutan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo untuk Indonesia ini semakin cepat maju. Ya, kerja nyata yang sukses menuju Indonesia maju berkelanjutan pastinya. Ya, apa yang dikatakan Rocky Gerung di awal video tadi ya soal hutang Indonesia ini, ya kan jelas di masa pemerintahan Pak Jokowi hutang Indonesia ini digunakan untuk membangun Indonesia ya jelas infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi ini sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hutang itu cuma buat foya-foya saja, tapi kan jelas lah fungsinya apa, ya sudah jelas lah pokoknya untuk Indonesia. Dan sekarang Pak Prabowo ini, ya Presiden Pak Prabowo ini tinggal fokus membangun SDM saja ya, sumber daya manusia. Bisa dibilang swasembada pangan dapat lebih mudah ya karena sudah dibangunkan bendungan, ya fasilitas penunjang lah oleh Pak Jokowi sebelumnya ya sebagai presiden sebelumnya. Waduh, ini gimana ini menurut kalian? Dan itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.